Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari Alope Coding Room ini. Nah, sekarang kita bakal melanjutkan pembelajaran CSS kita. Setelah kemarin kita belajar yang namanya pseudo class ya. Kita mengenal yang namanya titik 2 hover, terus ada juga titik 2 target dan titik 2 aktif, dan banyak lagi pseudo class yang sudah kita pelajari. Sekarang kita bakal belajar dengan yang namanya pseudo elemen. Dimana di dalam pembelajaran pseudo elemen ini kita bakal mengenal dengan yang namanya titik 2 after dan juga titik 2 before. Jadi titik 2-nya ada 2 nih. Ya, jadi bakal ada 2 pseudo elemen yang bakal saya share ke kalian. Sebenarnya untuk si pseudo elemen ini ada beberapa ya, enggak 2 gitu. Tapi di sini saya cuman bakal sharing ke kalian 2 pseudo elemen saja. Karena menurut saya, bahkan saya pribadi pun kayaknya pseudo elemen yang kepakai cuman before sama after saja. Nah, jadi seperti biasa ya, sebelum praktek kita bakal berkenalan dulu dengan yang namanya pseudo elemen. Apa sih itu pengertian dari pseudo elemen? Nah, beruntungnya setelah kemarin ya kita belajar pseudo class, itu pengertian dari pseudo class dan juga pseudo elemen itu sebenarnya mirip-mirip lah. Bedanya cuma sedikit. Kalau misalkan kalian masih ingat, pengertian dari pseudo class adalah si pseudo class itu adalah kelas semu. Yang dimana sebenarnya kelas itu ada, cuman dia tidak terlihat. Dia gak kelihatan. Tergantung kita mau pakai atau enggak. Ya, kalau misalkan pseudo class itu kelas semu, sedangkan kalau misalkan pseudo elemen itu adalah elemen semu. Ya, sebenarnya elemen itu ada, tapi tergantung kita mau pakai atau enggak. Dan si elemen itu enggak kelihatan gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian pusing dengan penjelasan dari saya, sini deh, saya kasih tahu website yang nyediain pengertian mengenai si pseudo elemen ini. Nah, di sini saya kasih 2 referensi website ya untuk membantu kita untuk mengenal lebih jauh mengenai si pseudo elemen ini. Website yang pertama yang saya saranin itu adalah website dari dunia Ilkom yang nanti linknya saya bakal taruh di deskripsi. Dan website yang kedua itu ada dari w3schools.com. Yang sayangnya ini berbahasa Inggris ya. Tapi kalau misalkan kalian mungkin sedikit-sedikit paham mengenai bahasa Inggris, saya sangat saranin dari si website W3Schools ini. Ya. Karena di sini lengkap banget. Dikasih sintaksnya nih. Terus kalau misalkan ke bawah lihat di sini ada before, yang ini bakal kita pelajari. Nah, pokoknya di W3 Schools ini lengkap banget. Bahkan di sini ada tes nih. Ya, tes untuk mengenal lebih jauh lagi tentang si pseudo elemen ini. Ada tesnya, bahkan kita try it yourself untuk melihat hasilnya. Nah, jadi buat kalian yang masih pengen mencari pengertian mengenai pseudo elemen lebih dalam, silahkan searching dulu aja pengertian dari pseudo elemennya. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa pengertian dari saya tadi sudah cukup, nah kita bakal bareng-bareng buka Sublime Text-nya dan kita bakal langsung ngoding. Nah, di sini contohnya saya bakal pakai dulu tag yang namanya tag H1 yang dimana mungkin saya bakal kasih hello di sini. Hello, cukup hello aja. Terus saya save, open in browser ya. Open in browser. Nah, ini hasilnya nggak aneh. Ya, kalian juga harusnya sudah tahu ini yang bakal tampil, ya. Nah, tapi ketika saya kasih di sini style, seperti biasa ya, di sini saya pakai yang namanya internal CSS supaya lebih gampang aja. Style, terus di sini saya selektornya H1 titik 2 titik 2. Nah, ini untuk cara penggunaan pseudo elemen itu titik 2-nya ada 2. Berbeda dengan pseudo class kemarin ya, titik 2-nya cuma 1, cuma titik 2 hover misalkan. Cuma seperti ini. Nah, untuk pseudo class disarankan untuk pakai titik 2-nya 2 kali, seperti ini. Kenapa harus 2 kali? Ya, ini cuma untuk membedakan antara pseudo class dan pseudo elemen saja sih.
Nah, setelah titik 2 ini, terus apa? Kita tinggal tulis aja sudo elemen apa yang mau kita pilih, yang mau kita kasih ke dalam si tag H1 ini. Sudo elemennya ada apa aja? Nah, kita lihat di W3 Schools ini, kalau misalkan kalian scroll ke bawah, nah, di sini ada al CSS sudo elemen. Nah, jadi ada segini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudo elemen. Nah, tinggal kalian pilih aja. Di si H1 ini mau kasih sudo elemen apa. Contohnya yang bakal kita pelajari itu after. Ya. Jadi nama tagnya, terus definisikan kita mau pakai sudo elemen. Terus tinggal tulis aja, masukin kita mau pakai sudo elemen apa. Ya. Terus seperti biasa. Nah, di sini untuk pakai si sudo elemen itu ada properti wajib yang namanya properti content. Ya. Jadi kan kita istilahnya di si after ini, di si H1 ini bikin lagi elemen semu. Jadi bisa dibilang H1 after itu setelah ya. Nah, jadi bisa dibilang di sini kita bikin lagi tag lagi. Nah, konten ini untuk ngisi di sininya mau apa? Ya, seperti itulah istilahnya. Oke. Nah, jadi ini kita hapus dan di sini kita tinggal tulis aja mau apa nih. Misalkan di sini saya mau word. Seperti ini. Jadi hello world. Ya, ketika saya save, lihat di browser nih. Nah, terus refresh. Nah, dia bakal muncul hello world. Ya. Nah, jadi si after ini dia bikin lagi konten setelahnya. Tapi kalau misalkan kita pakai sudo class yang nama sudo class before, ya, seperti biasa after setelahnya, berarti kalau misalkan before itu sebelumnya. Contoh di sini saya bikin kontennya misalkan Ilham aja nama saya ya, Ilham koma ya, save dulu, refresh. Nah, Ilham hello world. Before ini sebelumnya, before, sedangkan after itu adalah setelah konten dari si H1-nya. Oke. Nah, kayak gini. Dan kalau misalkan kita inspect nih, kita inspect coba. Sip. Nah, di sini ada H1. Nah, di sini ada before, ada after tuh. Ini konten. Ya, kayak gini. Jadi istilahnya kita kayak nambah elemen baru tapi di CSS, bukan di HTML-nya. Nah, terus mungkin contoh lain saya bakal contohin kayak gini deh. Di sini saya punya div misalkan. Div kosong aja. Terus yang ininya saya tinggal select div. Yang width-nya mungkin saya bisa kasih 300 pixel. Height-nya saya bakal kasih 300 pixel. Background color-nya saya bakal kasih red. Seperti ini dulu aja. Ketika saya ke browser, refresh, nah maka bakal jadinya seperti ini. Oke. Nah, saya pengen div .2.2 after. Saya mau bikin sudo elemen nih. Yang width-nya, sorry, ingat ya, sudo elemen itu butuh yang namanya konten. Kontennya bisa kosong atau bisa apapun. Oke. Kontennya kosong dulu aja. Saya pengen width-nya itu 150 pixel. Height-nya itu 150 pixel. Kayak gini. Terus untuk si after-nya saya bakal kasih background color-nya blue. Seperti ini aja dulu. Nah, ketika saya ke browser, saya refresh. Nah, dia nggak terjadi apapun. Padahal kalau misalkan saya inspect nih, si div ini sudah punya sudo class after.
Ya, tuh lihat di sini ada width sama height-nya. Tapi dia padam nih warnanya, gak kayak warna lain, gak kayak properti lain. Nah, di pinggirnya, di sebelah kanannya itu ada tanda seru nih. Nah, coba kita sorot. Kalau misalkan kita sorot, ini adalah problemnya. Nih katanya width, si properti width ini atau sama si height ini enggak ngefek ke elemen yang displaynya itu inline katanya. Nah, silahkan tambahkan display inline block kalau misalkan mau. Nah, jadi si after bahkan si before ya, kalau misalkan saya kasih before seperti ini, nah ya, dia bakal sama aja, displaynya itu inline. Oke, nah jadi si after sama si before ini punya default display inline, makanya dia gak bisa dikasih width sama height. Kalau misalkan kalian lupa mengenai display, silakan tonton lagi video mengenai display. Oke. Nah, jadi karena dia gak bisa pakai width sama height, makanya kita kasih aja displaynya inline block atau bisa pakai block aja pun bisa. Tapi di sini saya bakal kasih inline block. Ya. Ketika saya save, refresh, nah sekarang dia muncul tuh si warna birunya. Ya. Di sini saya jelasin karena saya sering pusing ketika saya sudah ngasih width sama height dan lupa ngasih display. Kenapa nih si kotaknya itu gak tampil? Saya sering banget seperti itu. Oke. Nah, terus kita bakal lanjut. Di sini kalau misalkan nih di sini saya bakal ngasih position absolute. Ya. Saya bakal kasih position absolute. Ketika saya refresh, nggak terjadi apa-apa ya. Dan ini nggak aneh. Nah, tapi kalau misalkan kita udah kasih position absolute seperti ini, kita udah gak perlu lagi si displaynya. Karena kan tadi si displaynya cuman buat munculin si elemennya doang ya. Buat munculin si elemennya doang. Nah, jadi kalau misalkan udah pakai properti position, itu udah gak perlu pakai display lagi. Tuh. Kalau misalkan saya replace, dia bakal tetap ada. Ya. Dan kita nggak bakal pakai display karena sekarang sudah ada properti position ini. Ya. Sini saya bakal atur bottomnya minus 50 pixel. Terus right-nya minus 50 pixel. Oke, dan kita harus kasih position relatif di sini supaya si before ini nyangkut ke div-nya. Ya. Karena kalau misalkan si div-nya nggak kasih position relatif, pasti dia bakal di sini. Si birunya ya. Oke. Nah, itu sedikit saya juga menjelaskan beberapa materi yang kemarin-kemarin takutnya kalian lupa. Oke, balik lagi ke topik pseudo elemen. Nah, dengan pseudo elemen itu kita gampang banget buat bikin kayak gini ya. Sebenarnya tanpa pseudo elemen pun ini tuh bisa dipakai, ini tuh bisa kita bikin kayak gini, itu bisa. Caranya gimana? Ya caranya kan kalau misalkan dengan pseudo elemen itu kayak gini ya. Kelihatan rapih dan pendek lah bisa dibilang. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai pseudo elemen, di sini kita butuh div lagi misalkan. Kita butuh div yang dimana di sini kita kan punya dua div nih. Otomatis kita harus kasih kelas supaya membedakan antara div satu sama lain gitu ya. Misalkan di sini div 2. Terus di sini kelas lagi, misalkan di sini div 1. Oke, otomatis di sini saya kasih div titik div 1. Terus yang before-nya saya ganti sama div titik div 2. Ups, sorry, pakai titik. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita begini pun tuh hasilnya bakal tetap sama tuh. Ya. Nah, tapi menurut saya kalau misalkan cuman gini doang ya, mending pakai si pseudo elemen tadi. Kelihatannya sih kodenya juga lebih rapih. Tuh, kayak gini. Atau mungkin si pseudo elemen ini juga sering dipakai ketika kita kasih block quote ya. Di sini saya coba bakal bikin dulu block quote. Isinya lorem dulu aja ya. Jadi block quote itu seperti untuk kayak tag kata-kata motivasi gitu. Nah, jadi ini tag block quote nih. Nah, kan biasanya
kalau misalkan ada kata-kata yang kita kutip dari suatu tokoh, dari tokoh apapun ya, itu ada ininya di sini. Nah, ada kutipnya. Save dulu. Nah, ada kutipnya di sini. Kayak gini kan. Dan biasanya si kutipnya ini kayak dibikin kreasi lah. Jadi si kutipnya besar, si kutipnya transparan, si kutipnya bold misalkan. Nah, itu dengan menggunakan before after pun itu sebenarnya lebih mudah untuk si style si kutip ini. Kan kalau misalkan biasa kayak gini style kutipnya kayak biasa banget gitu. Nah, kalau misalkan gitu kita bisa nih kayak gini. Caranya kita tinggal select aja block quote-nya. Block quote before ya, karena kita mau taruh di sini before yang kontennya oke gitu. Nah, ininya kutip 1 ya, press tuh ada kutip 1 di sini. Kalau misalkan kalian pengen kutip 2, nah kalian nggak bisa kayak gini, tuh, jadi harus kutip 1 yang di luarnya. Nah, kalau bisa kayak gini kalau misalkan mau kutip 2 ya. Kalau misalkan yang tampil di browsernya mau kutip 2, yang ngebungkusnya itu harus kutip 1. Tapi kalau misalkan kalian mau yang kutip 1, yang ditampilinnya, yang ngebungkusnya nih, yang di luarnya ini harus kutip 2 ya. Semoga paham. Atau kalau misalkan kalian pusing, kalian juga bisa pakai open quote namanya, open quote. Nah ya, tanpa pakai kutip, langsung aja konten open quote, nanti bakal seperti ini ya, sama-sama kutip lah, jangan dipermasalahin. Oke, open quote. Terus misalkan saya pengen si kutipnya itu font size-nya lebih besar, misalkan saya pengen jadi font size-nya 30 pixel. Nah, kalian bisa atur. Atau saya juga pengen font weight-nya jadi bold misalkan. Nah, dari si kutipnya itu saya pengen warnanya warna merah. Nah, warnanya warna merah. Misalkan ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sekarang antara kata-katanya sama si kutipnya ini lebih bervariasi. Mungkin kita tinggal tambahin before di sini. After. Dari sini tinggal closed quote. Maka hasilnya bakal seperti ini. Nah, seperti biasa, sebenarnya hal ini itu bisa kita lakukan tanpa menggunakan si pseudo elemen ini. Tanpa before sama after, itu kita bisa. Tinggal kasih span di sini, terus titik 2 isi spannya, tanda kutip isi spannya kayak gini. Itu sebenarnya bisa. Cuman ribet. Terus mungkin bisa dibilang si kodenya pun bakal nggak sebersih menggunakan si pseudo elemen after sama before ini. Nah, jadi untuk pembelajaran pseudo elemen cukup sekian aja. Ingat ya, cuman before sama after aja yang saya share ke kalian. Masih ada beberapa lagi pseudo elemen yang nggak saya share ke kalian. Ya, kalau misalkan di W3 School Study ada first letter nih, dimana dia bisa nyelek huruf awal dari elemen P tuh, dari elemen lah pokoknya, nggak P aja kayaknya. Terus ada first line, ada marker, ada selection. Nah ya, sebenarnya kalian bisa baca-baca aja. Bahkan di sini bukan pseudo elemen aja yang si W3 Schools ini sajikan, ada juga pseudo class nih. Dan ini pseudo class itu banyak sebenarnya. Cuman saya nggak share ke kalian semua. Ya, itu banyak banget pseudo class. Dan ini saya harap kalian bisa belajar sendiri di rumah. Oke? Nah, jadi buat kalian semangat belajarnya. Cukup sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian serap ya. Jadi kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin dari awal. Kita bakal bertemu besok, yang dimana besok sesuai janji saya, kita bakal bareng-bareng buat bikin yang namanya Lightbox. Oke, jadi ditunggu aja. Pasti bakal seru. See ya!